Selamat datang di channel YouTube Pendidikan Anak Usia Dini bersama Dr. Andes Haji Hendra Sofyan, MSI. Halo, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya Hendra Sofyan, PAUD Pendidikan Anak Usia Dini Indonesia. Pada pagi hari ini kita akan membahas tentang perkembangan anak usia dini. Bagaimana caranya kita mengecek capaian perkembangan anak usia dini. Hari ini kita khusus membahas tentang perkembangan fisik dan motorik. Perlu kita ketahui bahwa perkembangan fisik dan motorik ini terbagi 3 untuk anak usia dini. Khususnya pada usia 4-5 tahun. Yang pertama adalah bagaimana perkembangan motorik kasarnya. Dan yang kedua, bagaimana perkembangan motorik halusnya. Dan yang ketiga, bagaimana perkembangan perilaku kesehatannya. Nah, sekarang kita akan melihat satu-satu video. Khusus dalam video ini kita akan membahas tentang bagaimana perkembangan motorik atau fisik motorik anak khusus yang berkaitan dengan motorik kasar. Ada beberapa hal yang perlu kita bahas di sini. Yang pertama adalah anak harus dapat menirukan gerakan binatang atau pohon tertiup angin atau pesawat terbang atau gerakan-gerakan dari mobil dan sebagainya. Nah, ketika anak kita bisa menirukan salah satu dari gerakan-gerakan ini, mungkin sambil bermain-main, misalnya dia bermain sepeda-sepedaan misalnya, mungkin dia berdiri di sebuah tempat duduk yang tidak ada sandarannya misalnya, atau seperti apa, nanti dia mengayuh-ngayuhkan kakinya, lalu dia berkata bahwa aku lagi naik sepeda misalnya, atau dia lagi lari-lari sambil seperti pesawat terbang. Oh, aku jadi pesawat terbang gitu kan. Atau mungkin dia menirukan gerakan-gerakan pohon. Oh, ini pohon aku ditiup angin, pohon angin kencang ke kiri, ke kanan, dan seterusnya. Oke, kalau seandainya anak kita sudah bisa menirukan salah satu dari hal-hal tersebut, artinya anak kita sudah mencapai tingkat perkembangan motorik kasarnya. Oke. Dan yang kedua, melakukan gerakan menggantung atau bergelayut. Nah, mungkin bagi orang tua yang overproteksi atau beranggapan ketika anak melakukan aktivitas tertentu, mungkin takut jatuh, takut terjeduk dan sebagainya, kadang-kadang banyak larangan-larangan. Nah, kalau dalam tumbuh kembang anak, kita berusaha untuk mensupport supaya fisik motoriknya itu bisa tumbuh dengan baik. Tentu kita meminimalisasi larangan-larangan itu, tetapi tentu mengkondisikan tempat anak bermain sehari-hari atau dalam rumah atau di rumah sedikit mengandung risiko-risiko untuk kecelakaan. Unsur safety atau keselamatan itu nomor 1 pada diri anak. Tentu ketika ada hal-hal yang berbahaya, orang tua berusaha untuk menghindari atau menghindarkan faktor-faktor pencetus bahaya tersebut. Untuk anak usia dini, mereka memiliki naluri untuk melakukan hal tersebut. Bergelantungan, bergayutan, nah mungkin nanti ada melompat, melempar, berlari, dan seterusnya. Tapi ketika anak mulai mengasah keterampilannya untuk menggelantung dan menggayut, mungkin bagi orang tua memiliki fasilitas, sebaiknya hal ini difasilitasi, ya, karena ini bagus untuk perkembangan otot anak, khususnya motorik kasar. Yang ketiga, melakukan gerakan melompat, meloncat, berlari secara terkoordinasi. Jadi ketika anak kita
di dalam kehidupan sehari-hari di rumah, di luar rumah, di sekolah, atau mungkin kita bawa ke mall. Nah, mereka ini memiliki kebiasaan untuk melakukan aktivitas fisik, motorik kasar mereka. Seperti apa? Mereka kalau di mall suka lari-lari, gitu kan? Atau mungkin di luar, di lapangan, di halaman suka lari-lari. Itu memang merupakan salah satu aktivitas anak usia dini yang tidak perlu kita larang. Yang perlu kita sikapi adalah kita menyediakan sarana untuk mereka agar terhindar dari hal-hal yang berbahaya. Walaupun motorik kasar, tetapi ketika dia bertemu dengan teman-temannya, mungkin ada perkembangan lain yang ikut tumbuh dan berkembang. Oke. Nah, yang keempat, melempar sesuatu secara terarah. Jadi ketika anak usia 4-5 tahun ini, motorik kasarnya berkembang dengan baik ketika anak bisa melemparkan sesuatu tepat pada arah atau sasarannya. Mungkin melempar bola, atau melemparkan bonekanya, atau melemparkan alat-alat mainannya gitu. Nah, tentu dalam hal ini yang dilemparkan anak tentu tidak boleh hal-hal yang berbahaya. Makanya di dalam mengkondisikan tempat bermain anak, usahakanlah hal-hal yang membahayakan itu diminimalkan, gitu ya. Kelima, menangkap sesuatu secara tepat. Nah, ketika ada anak lain yang melempar bola, tapi dia bisa menangkap. Nah, berapa jauhnya, berapa besar bolanya itu tergantung pada usia anak kita. Ketika anak usia 4-5 tahun melempar bola, tentu bolanya bola yang minimal sebesar bola bola voli misalnya, tapi yang ringan. Ya kan ada bola-bola yang dijual yang dibuat dari plastik, sangat mudah ditangkap seperti ini. Kemudian yang ke-6, bisa dia melakukan gerakan-gerakan antisipasi secara refleks barangkali. Ketika dia dilempar sesuatu, disuruh mengelak, dia bisa. Atau mungkin dia bisa antisipasi ketika ada got kecil, dia bisa melompat antara got itu. Jadi dia bisa melakukan antisipasi untuk hal-hal seperti demikian. Kemudian mungkin gerakan-gerakan yang menangkis ketika diserang sesuatu gitu loh. Nah, ini harus dilatih pada diri anak. Ya, kemudian yang ke-7, menendang. Apa yang ditendang? Nah, tentu yang ditendang sini adalah bola. Ya, jadi anak bisa menendang sesuatu tepat pada arah atau sasarannya. Nah, jadi di dalam melihat capaian-capaian perkembangan ini dilakukan sambil bermain-main. Oke, yang terakhir, memanfaatkan alat permainan di luar kelas. Jadi, di dalam melaksanakan capaian perkembangan ini, anak bisa melakukan menggunakan alat-alat yang ada di luar kelas, gitu. Seperti apa? Misalnya alat di luar kelas, misalnya mungkin ada permainan-permainan di luar kelas atau dalam kelas tadi. Dia bisa naik pelosotan, lalu dia bisa memplosotkan diri. Mungkin dia terampil menggunakan ayunan, gitu kan? Atau ketika dia naik ke atas bola dunia, gitu kan? Dia bisa melakukannya dengan safety, dengan selamat. Oke, jadi dengan demikian, ketika anak kita sudah bisa melaksanakan, mencapai ke-8 hal tersebut, artinya anak kita sudah memiliki tingkat capaian perkembangan yang baik untuk tingkat perkembangan motorik kasar. Oke, berikut kita saksikan bagaimana cuplikan video-video motorik kasar anak usia dini 4-5 tahun. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, mari kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim.
bil sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli rabbi zidni ilman ni fahman amin. Nah, sekarang Ibu boleh tahu namanya siapa? Marsyanda Nafia Putri. Baiklah, kita sekarang menentukan motorik kasar, menentukan gerakan hewan. Mencontohkan gerakan hewan. Nih, bebek. Bebek, 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 bebek. Bebek. Pesawat terbang. Kakinya gini, angkat kaki satu ke sini, rentangi tangannya. Iya. Pesawat terbang. Terus pohon tertiup angin. Pohon tertiup angin. Lagi. Nah, Gio, sekarang Tante mau tanya, Gio bisa nggak niruin gerakan ayam? Coba. Gimana? Gitu ya. Kalau gerakan burung? Sekarang coba Gio praktekin gerakan melompat. Kalau meloncat, nah sekarang berlari. Coba berlari. Coba Gio berlari. Nah, sekarang Gio bisa nggak ngelempar ini ke sana secara terarah? Bisa, coba. Berdiri, Gio berdiri. Lempar ke sana. Sekarang Tante mau coba ngelemparin ini ke Gio tangkap ya. Nah, coba ulang sekali lagi. Nih, ya pintar. Ayo. Nah, sekarang coba Gio ini tendang bola ini ke arah kamera. Baiklah, sekian dari kami berdua, Ibu Dea dan Nafia Putri. Sampai jumpa di lain waktu. Baiklah, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Oke, Anda sudah menyaksikan video pembelajaran tentang psikologi perkembangan yang berkaitan dengan perkembangan motorik kasar anak usia dini, usia 4-5 tahun. Ketika anak kita sudah mencapai perkembangan 8 hal tersebut tadi, berarti anak kita sudah memiliki capaian perkembangan motorik kasar yang bagus. Nah, sebenarnya hal ini sederhana, tetapi kalau kita abaikan, anak akan sulit untuk mengikuti atau berkembang pada usia-usia berikutnya, terutama dalam berkaitan dengan motorik kasar. Oke, selamat mencoba dan selamat meningkatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.